Pengertian: skala penilaian adalah suatu bentuk pedoman observasi yang dipergunakan untuk mengumpulkan data individu dengan menggolongkan, menilai tingkah laku individu atau situasi dalam tingkatan-tingkatan tertentu. Skala penilaian memiliki kesamaan dengan checklist, meskipun terdapat perbedaan-perbedaan dengan checklist. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk skala penilaian. Nah, di sini bentuk skala penilaian ada 3 macam, yaitu yang pertama skala penilaian kuantitatif. Nah, apa sih skala penilaian kuantitatif itu? Jadi, skala penilaian kuantitatif itu adalah bentuk pedoman observasi yang mendeskripsikan tentang aspek-aspek tingkah laku yang diamati dan dijabarkan dalam bentuk bilangan atau angka. Nah, skala penilaian kuantitatif itu kan berbentuk angka. Nah, biasanya di dalam angka-angka tersebut akan memiliki keterangannya atau penjelasannya sesuai dengan tingkatan angka atau bilangan. Contohnya misalnya seperti angka 1 sampai angka 4. Nah, keterangannya itu biasanya misalnya angka 1 yaitu sangat kurang, angka 2 kurang, angka 3 cukup, dan angka 4 baik. Nah, seperti itu biasanya. Untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung saja lihat contohnya ya, biar lebih jelas dan lebih paham lagi. Nah, ini adalah contoh dari skala penilaian kuantitatif. Mungkin ini yang kedua yaitu skala penilaian deskriptif. Apa sih yang dimaksud dengan skala penilaian deskriptif ini? Jadi, skala penilaian deskriptif ini merupakan bentuk pedoman observasi yang mendeskripsikan tentang aspek-aspek tingkah laku yang diamati dan dijabarkan dalam skala berbentuk kata-kata. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang skala penilaian kuantitatif yang berbentuk angka atau bilangan. Nah, sedangkan kalau skala penilaian deskriptif ini yang berbentuk kata-kata. Jadi, sudah jelas ya perbedaan antara kedua skala penilaian ini. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung saja melihat contoh dari skala penilaian deskriptif. Nah, jadi itulah contoh dari skala penilaian deskriptif. Dan yang ketiga yaitu skala penilaian grafis. Nah, yang merupakan bentuk pedoman observasi yang mendeskripsikan tentang aspek-aspek tingkah laku yang diamati dan dijabarkan dalam bentuk grafis atau garis. Nah, jadi tadi kan saya sudah menjabarkan satu persatu tentang antara skala penilaian kuantitatif, skala penilaian deskriptif, dan skala penilaian grafis. Jadi sudah jelas ya perbedaan dari ketiga skala penilaian tersebut. Mereka mempunyai ciri khasnya masing-masing dan mempunyai bentuknya yang masing-masing. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat contoh dari skala penilaian grafis. Nah, ini adalah bentuk dari skala penilaian grafis seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang bentuk-bentuk skala penilaian grafis. Yang berikutnya yaitu langkah-langkah dalam penyelenggaraan skala penilaian. Yang pertama, tahap persiapan, meliputi langkah penetapan topik, langkah penentuan variabel, indikator, prediktor, item-item pernyataan, langkah penentuan alternatif skala, langkah penentuan kriteria, dan langkah penyusunan pedoman observasi. Yang kedua, tahap pelaksanaan, meliputi langkah-langkah penyiapan pedoman observasi, pengambilan atau penentuan posisi observasi, dan pengamatan perilaku observasi, serta pencatatan dengan skala.
Yang ketiga yaitu tahap analisis hasil. Langkah-langkah penyusunan data hasil observasi dan penyimpulan data. Penggunaan skala penilaian. Satu bentuk skala penilaian yang sangat akrab digunakan adalah suara laporan dalam bentuk kartu. Sekolah-sekolah kadang-kadang menggunakan skala penilaian untuk melaporkan ciri-ciri perkembangan personal dan sosial. Skala penilaian untuk melaporkan ciri-ciri perkembangan personal dan sosial dalam bentuk harta kartu laporan. Atribut-atribut seperti kebiasaan bekerja, pemimpin kelas, kerapian, dan perilaku yang umum sebagai anggota pada tingkat sekolah dasar dilaporkan dalam bentuk kartu. Manfaat skala penilaian. 1. Mencatat kemunculan sejumlah tingkah laku secara sistematis. 2. Mencatat kemunculan sejumlah tingkah laku dalam waktu singkat. 3. Mencatat kemunculan sejumlah tingkah laku dalam derajat penilaian. 4. Mencatat kemunculan perilaku di dalam dan di luar sekolah. 5. Mencatat kemunculan perilaku individu dan kelompok sekaligus. Nah, sekarang kita masuk pada keunggulan dan kelemahan skala penilaian. Untuk keunggulannya yaitu, skala penilaian umumnya dapat digunakan untuk menilai sebuah karakteristik sosial anak. Jadi, ketika guru mencoba untuk menentukan kemampuan anak dalam bersosialisasi di dalam kelas, skala indikator yang digunakan ini lebih baik daripada hanya sekedar jawaban ya atau tidak. Dan tidak seperti observasi yang lebih terbuka. Skala penilaian memiliki indikator arahan yang mewakili perilaku dan tingkat kerjasama dalam bersosialisasi. Lalu yang kedua, skala penilaian tergolong cepat dan mudah, karena dalam skala sudah tersedia penjelasan perilaku siswa. Lalu untuk yang ketiga, skala penilaian umumnya konsisten sehingga guru dapat dengan mudah mengembangkannya. Untuk selanjutnya yaitu kelemahan-kelemahan skala penilaian. Jadi, skala penilaian ini dapat dikatakan subjektif karena banyak kesalahan dalam melihat rata-rata dan kesamaan dalam setiap permasalahannya. Nah, untuk yang kedua, dalam skala penilaian terdapat perbedaan mengenai indikator penjelas juga merupakan kelemahan skala. Adanya perbedaan interpretasi antara kadang-kadang dan jarang. Skala penilaian memberikan gambaran yang sedikit tentang perilaku, seperti checklist yang mengindikasikan keberadaan perilaku. Masa skala penilaian tidak memberikan informasi tambahan dalam menjelaskan suasana yang sebenarnya. Nah, sekarang kita masuk pada keunggulan dan kelemahan skala penilaian. Untuk keunggulannya yaitu, skala penilaian umumnya dapat digunakan untuk menilai sebuah karakteristik sosial anak. Jadi, ketika guru mencoba untuk menentukan kemampuan anak dalam bersosialisasi di dalam kelas, skala indikator yang digunakan ini lebih baik daripada hanya sekedar jawaban ya atau tidak. Dan tidak seperti observasi yang lebih terbuka. Skala penilaian memiliki indikator arahan yang mewakili perilaku dan tingkat kerjasama dalam bersosialisasi. Lalu yang kedua, skala penilaian tergolong cepat dan mudah, karena dalam skala sudah tersedia penjelasan perilaku siswa. Lalu untuk yang ketiga, skala penilaian umumnya konsisten sehingga guru dapat dengan mudah mengembangkannya. Untuk selanjutnya yaitu kelemahan-kelemahan skala penilaian. Jadi, skala penilaian ini
dapat dikatakan subjektif karena banyak kesalahan dalam melihat rata-rata dan kesamaan dalam setiap permasalahannya. Nah, untuk yang kedua, dalam skala penilaian, terdapat perbedaan mengenai indikator penjelas juga merupakan kelemahan skala. Adanya perbedaan interpretasi antara kadang-kadang dan jarang. Skala penilaian memberikan gambaran yang sedikit tentang perilaku, seperti checklist yang mengindikasikan keberadaan perilaku. Masa skala penilaian tidak memberikan informasi tambahan dalam menjelaskan suasana yang sebenarnya. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.